Kita akan membahas bagaimana sebenarnya Indonesia ke depannya di tahun 2025. Apa saja mimpi-mimpi dan capaian yang belum bisa dicapai di 2024 dan harus dicapai di 2025. Untuk itu saya mengajak Anda, kita sudah kedatangan tamu istimewa, ada Sufmi Dasko Ahmad, merupakan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Selamat malam Bang Dasko. Malam pemirsa. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang Dasko, ini kan kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Adapun evaluasi tentunya yang kita perlu lakukan lah, paling tidak untuk pencapaian di tahun 2025. Dari Bang Dasko sendiri, catatan-catatan penting apa di tahun 2024? Ya sebenarnya kalau kita mau bicara soal catatan penting di pemerintahan Prabowo, ini kan kita baru 2 bulan lebih. Nah sehingga evaluasi mungkin belum bisa dilakukan, tetapi kemudian target-target ke depan yang ingin kita capai itu ada beberapa hal yang pada saat ini sedang digalakkan oleh pemerintahan Prabowo agar Indonesia tentunya dapat lebih baik sesuai dengan cita pada saat kampanye Pilpres yang lalu. Saat ini seperti apa kinerjanya? Walaupun memang baru hitungan bulan ya Bang ya? Ya saya kan juga banyak bersosialisasi dengan para menteri. Dalam hitungan 2 bulan ini saya lihat mereka cukup semangat untuk mencapai target yang mereka sendiri buat targetnya itu kepada presiden. Walaupun tentunya di akhir tahun ini kan anggarannya masih pada minim-minim itu. Mereka kemudian saya lihat di macam-macam sektor itu sudah bekerja untuk mencapai target jangka pendek. Mengenai Gerindra dengan PDI Perjuangan, kita sempat tahu betul bahwa akan ada pertemuan 2 tokoh politik begitu ya, Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Itu sempat digaungkan sebelum Prabowo dilantik. Belum kejadian sampai saat ini. Sebenarnya apa sih yang membuat 2 tokoh besar politik ini tidak jadi bertemu? Sebenarnya bukan ada satu hal yang istimewa untuk kemudian ketemu atau tidak ketemu. Karena hubungannya Pak Prabowo dengan Bu Mega itu kan sebenarnya baik-baik saja. Masih harmonis. Masih, dan komunikasi masih bagus sampai dengan saat ini. Nah sehingga memang ada rencana waktu itu ketemu, tapi kemudian jadwal dan situasi yang kemudian belum memungkinkan ketemu pada waktu itu. Jadi pernah diatur mau ketemu, tapi pada saat itu yang kita manggil ngundang calon-calon menteri di Kartanegara, nah itu rupanya hitungan waktu kita meleset gitu loh. Nah sehingga waktu itu nggak jadi kan gitu. Dan lalu kemudian pernah juga diatur, tiba-tiba Bu Meganya kurang sehat, itu kemudian itu. Ketika ada penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku, ada yang mengatakan bahwa dari PDIP mengatakan bahwa ini merupakan campur tangan dari pemerintah akan adanya pesanan gitu supaya Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau Bang Dasko menanggapi ataupun merespon itu? Saya sih belum dengar ya. Saya belum dengar langsung dari teman-teman PDIP. Nah, ini juga baru dengar malam ini. Karena begini, hubungannya PDIP dengan Gerindra itu sangat baik. Terutama komunikasi di parlemen misalnya, kita nggak pernah ada hambatan apapun. Dan juga kan apa yang dilakukan oleh Mas Hasto misalnya dalam konteks yang sekarang bermasalah kan nggak ada hubungannya dengan Partai Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Sehingga kemudian ketika Pak Prabowo sedang sibuk menuntaskan program yang sedang dilakukan baru 2 bulan ini, tentunya hal itu tidak membuat itu menjadi spesial. Sehingga kalau dibilang itu pesanan ya saya 100% bantah bahwa tidak ada campur tangan pemerintah, apalagi dari pihak Partai Gerindra dalam hal itu.
Artinya tidak akan menghancurkan keharmonisan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri dengan adanya penetapan tersangka Hasto Kristianto? Saya rasa enggak ya, karena komunikasi-komunikasi kita juga jalan. Misalnya pada waktu pada waktu pilkada daerah khusus Ya. Jakarta, ya kan ketika kemudian sudah ada hasil dari penghitungan suara, yang pada waktu itu masih dilakukan dengan undang-undang DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta. Di situ kan disebutkan 50% plus 1. Lalu kemudian pada saat akan ada penetapan di KPU DKI kan keluar undang-undang daerah khusus Jakarta. Nah itu kemudian di situ pemenang pilkada DKI itu adalah yang mendapatkan 50% suara. Nah artinya itu penghitungan pada waktu pilkada DKI itu berdasarkan pembaginya itu suara sah, sementara kalau pakai undang-undang daerah khusus Jakarta itu adalah bilangan pembaginya adalah suara yang datang ke TPS. Nah sehingga dalam konteks itu kalau dalam pilkada DKI itu pasangan nomor urut 3 mendapatkan 50% lebih, sementara kalau pakai daerah khusus Jakarta itu 46%, sekian. Dan itu kan harusnya bisa terjadi 2 putaran, tetapi ini ada yang belum ada. PKPU-nya, peraturan khusus Komisi Pemilihan Umumnya belum ada. Iya. Nah kemudian kita konsultasi dengan Pak Prabowo, Pak ini bisa 2 putaran, tapi ini halangannya PKPU. PKPU itu bisa dibikin ketika kemudian KPU melakukan konsultasi dengan pemerintah, dengan DPR, gitu loh. Nah, Pak Prabowo jawabnya begini, kalau Mas Pram itu DKI pakai undang-undang DKI Jakarta, dia melebihi suara kita nggak? Iya Pak. Nah, kalau nanti misalnya pakai undang-undang daerah khusus Jakarta, kemudian ada 2 putaran, PKPU-nya dibuat, ada jaminan menang nggak? Itu Pak Prabowo tanya. Ya kita bilang, ya kan namanya juga kontestasi Pak. Ya udahlah, dia bilang gitu. Ini kan suaranya juga menang, itu kasihan juga lah rakyat, kemudian biaya segala macam. Ya udahlah, ya artinya nggak usah buat aturannya dulu, jadi panjang gitu ya. pakai aja yang udah lama. Ya konsekuensinya pemenangnya ya bukannya yang dicalonkan oleh Gerindra dan Golkar misalnya ya, jadi itu Pak Prabowo nggak ada masalah. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk itu menunjukkan bahwa santai-santai saja dengan PDI Perjuangan gitu ya Bang ya? Iya, dalam ini nggak ada kontestasi yang kemudian seperti hidup mati, nggak ada gitu loh. Jadi ya sudah begitu aja. Akan ada kejutan di tahun 2025, akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri? Saya rasa itu biar aja mengalir seperti air, karena ini kan komunikasi juga jalan gitu, dan tidak ada hal yang kemudian membuat harus diatur sedemikian rupa gitu loh, untuk kemudian membuat pertemuan yang spesial, saya pikir itu.